Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak dan Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Cindy Olivia Wakris dengan nomor induk mahasiswa 20160411034062. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Jayapura. Dalam proposal saya terdiri atas 3 bab. Yang pertama, bab pertama yaitu bab pendahuluan. Yang kedua, bab kajian pustaka, dan yang ketiga, bab metodologi penelitian. Masalah semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah atas hingga menengah bawah semakin terpacu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki ialah alat transportasi. Alat transportasi ini sebagai alat penunjang dalam kegiatan mereka sehari-hari. Alat transportasi ini juga bukan menjadi kebutuhan mewah, tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah. Bertambahnya kendaraan bermotor mengakibatkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat di tiap tahunnya. Dapat kita lihat dari tabel berikut ini, yaitu tabel jumlah kendaraan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Jayapura periode tahun 2015 hingga 2019 yang mengalami peningkatan. Menurut Waluyo, pajak adalah kewajiban yang melekat pada setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan undang-undang untuk membayar uang ke kas negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hasil penelitian berbeda satu sama lain, maka dari itu saya tertarik untuk mengambil judul ini. Namun, ada perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu, yaitu saya memilih tarif pajak, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan responden adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Jayapura. Maka dari itu, penelitian saya berjudul Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Jayapura. Berikutnya ialah rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah dalam penelitian saya. Yang pertama, apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor? Yang kedua, apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor? Dan yang ketiga, apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor? Berikutnya tujuan penelitian. Ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji secara empiris apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, untuk menguji secara empiris apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, untuk menguji secara empiris apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Berikutnya manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian yang saya ambil di sini. Yang pertama bagi penulis, yang kedua bagi wajib pajak, dan yang ketiga bagi penelitian selanjutnya. Yang berikut adalah sistematika penulisan. Dalam sistematika penulisan ini ada 3 bab. Yang pertama, bab pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Yang berikutnya adalah bab 2, yaitu kajian pustaka. Bab ini mengurai tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan, pengembangan hipotesis, dan model penelitian. Dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Bab ini memaparkan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan data, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional, variabel, dan teknis analisis data. Bab yang kedua ialah
kajian pustaka. Yang pertama, landasan teori. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah selanjutnya disebut sebagai pajak kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Teori kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment, di mana dalam proses mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh Rahayu, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Menurut Komalasari tentang kepatuhan, terlebih dahulu diketahui tentang apa yang harus diukur, apakah evasion, avoidance, complaints, atau non-complaints. Complaints dapat dikategorikan dalam dua hal. Yang pertama, administrative complaints merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan administrasi seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu. Dan yang berikutnya, technical complaints merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap teknisi pembayaran pajak. Misalnya, pajak dihitung sesuai dengan ketentuan teknis dari Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran menurut Malik Asri apabila sesuai dengan hal berikut ini. Yang pertama, mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. Yang kedua, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Yang ketiga, mengetahui bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan secara langsung. Yang kelima, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela. Dan yang keenam, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar. Teori sanksi perpajakan. Menurut resmi, sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran, maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, sedangkan denda adalah hukuman dengan membayar uang karena melanggar peraturan hukum yang telah berlaku. Sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang menurut Jan Biko. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan menurut jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Menurut Ilyas dan Burton, penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diukur dalam undang-undang pajak. Menurut Mardiasmo, sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan turunannya. Dalam undang-undang, perpajakan dikenal ada dua macam sanksi. Yang pertama, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hipotesis. Yang pertama,
Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Sri, tarif pajak adalah suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut Tajono, tarif pajak merupakan angka atau presentasi yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhitung. Sedangkan menurut Waluyo, tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang. Menurut penelitian yang dilakukan Darnasi, menyatakan tarif pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian yang dinilai Mujiati tentang dampak pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian tersebut, pengenaan tarif progresif kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Maka berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis pertama sebagai berikut, yaitu H1, tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan itikat baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus. Semakin tinggi tingkat kesadaran membayar pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian Cahyadi dan Jati menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil konsisten dengan penelitian yang dilakukan Evi dan Budiarta. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut penelitian yang dilakukan Darman dan Alif tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak, hasilnya adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBNKB pada kantor bersama, Samsat dan Kasih. Berdasarkan penjabaran itu, maka hipotesis kedua sebagai berikut. H2 ialah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo, sanksi perpajakan adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu aturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tindak tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan-peraturannya. Menurut Puji Widodo, menyatakan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Susilawati dan Budiarta, sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran itu, maka hipotesis yang ketiga ialah H3, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak. Model penelitian. Model penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam model penelitian ini yaitu Y sebagai kepatuhan wajib pajak. Dan variabel independen ada X, yaitu X1 tarif pajak, X2 kesadaran membayar pajak, dan X3 sanksi perpajakan. Bab 3 ialah metode penelitian. Definisi operasional variabel. Yang pertama X1, yaitu tarif pajak. Tarif pajak adalah presentasi untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayar. Indikatornya ialah kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan di Indonesia. Berikutnya adalah X2, yaitu kesadaran. Kesadaran pajak merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Indikatornya ada 3. Yang pertama, kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak. Yang kedua, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah. Yang ketiga, dorongan dari diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. Yang ketiga, ada X3, yaitu sanksi perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggaran pajak agar tidak meremehkan pajak. Indikatornya ada 3.
yaitu wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi perpajakan kendaraan bermotor. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi perpajakan harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi. Dan yang keempat yaitu Y, kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yaitu di mana pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikatornya ada 3. Yang pertama, memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, membayar pajak tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya. Berikutnya adalah pengukuran. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Setiap variabel diukur menggunakan skala Likert. Penelitian ini menguji 4 variabel yaitu tarif pajak, kesadaran, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Skala Likert seperti demikian. Pengujian instrumen. Yang pertama adalah uji validitas. Menurut Arum, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengetahui validitas dari kuesioner yang dibuat oleh peneliti, peneliti menggunakan cara melakukan kolerasi antar skor butir pernyataan dengan skor variabel jika R dihitung lebih besar dari R tabel dan bernilai positif pada indikator tersebut, berarti valid. Bila harga kolerasi di bawah 0,30, maka dapat disimpulkan pertanyaan dalam kuesioner tersebut tidak valid sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Berikutnya, uji rehabilitasi. Pengujian rehabilitas dilakukan hanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah melakukan pengujian validitas dan dinyatakan valid. Pengujian ini untuk mengetahui sejumlah mana hasil pengukuran terhadap item-item pertanyaan apakah konsisten bila melakukan pengukuran 2 atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Uji asumsi klasik merupakan suatu persyaratan yang harus ada pada regresi linear berganda. Dalam uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa uji, diantaranya yaitu uji normalitas yang digunakan untuk menguji ada tidaknya variabel pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal dan mendekati normal. Yang berikutnya, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini digunakan untuk apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen. Dalam penelitian ini, yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel independen. Uji ini dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor atau FIT. Yang berikutnya, uji heteroskedasitas. Uji ini untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamat ke pengamat yang lain. Berikutnya, statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, rank, kurtosis, dan skewness. Statistik ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Yang berikutnya, uji ketepatan modal. Ada uji koefisien determinasi atau R2. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan varian variabel independen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Semakin nilai R2 mendekati, maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Uji T. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji T menggunakan joint hipotesis bahwa B1
B2 dan B3 secara simultan sama dengan 0. Berikutnya, regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, teknis analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Analisis regresi berganda merupakan ekstensi dari model regresi dalam analisis bivariate yang umumnya digunakan untuk menguji dengan 2 atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear. Analisis regresi berganda yaitu menambah variabel bebas yang sebelumnya hanya 1 variabel menjadi 2 atau lebih variabel. Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui apakah variabel independen berhubungan positif atau negatif terhadap variabel dependen. Berikutnya adalah persamaan regresi linear berganda. Yang terakhir adalah uji hipotesis. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dapat menerapkan variasi variabel dependen. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis yang diterima adalah pengaruhnya signifikan. Yang kedua, jika T hitung kurang dari T tabel, maka hipotesisnya ditolak atau tidak berpengaruh. Berdasarkan dasar signifikasi, kriterianya adalah jika signifikasi lebih besar dari 0,5, maka hipotesisnya ditolak. Sedangkan jika signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesisnya diterima. Berikutnya adalah kuesioner penelitian saya. Demikian presentasi saya. Mohon arahan, kritikan, dan saran terhadap penelitian saya. Terima kasih. Shalom.